Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini adalah sebuah kisah horor yang konon terjadi di wilayah Jawa Tengah. Tepatnya di jalur hutan yang dikenal sepi dan rawan kecelakaan. Cerita ini bukan sekedar tentang menolong orang lain, tapi juga tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Silahkan dengarkan dengan tenang. Matikan lampu jika berani, dan pastikan kalian tidak sendirian. Malam itu, udara di kawasan Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 23.47 WIB. Jalanan lengang, nyaris tak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya suara mesin motor dan gesekan ban dengan aspal yang menemani perjalanan Arga. Arga adalah pemuda berusia 24 tahun. Malam itu ia baru saja pulang dari rumah temannya di daerah Subah. Karena sudah terlalu larut, ia memilih jalur cepat yang membelah hutan. Meski sejak kecil ia sering mendengar cerita-cerita tidak sedap tentang jalan tersebut. Lampu motor menyorot lurus ke depan, menembus gelap yang terasa pekat. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan kiri jalan. Rantingnya menjulur seolah hendak meraih siapapun yang melintas. Angin malam membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara lirih yang menyerupai bisikan. Arga menelan ludah. "Tenang gak, ini cuma perasaan," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun saat motornya mulai mendekati tikungan tajam, sesuatu membuatnya spontan menekan rem. Di tepi jalan, tepat sebelum tikungan, terlihat sesosok tubuh tergeletak. Jantung Arga seketika berdegup kencang. Lampu motor diarahkan ke arah sosok itu. Perlahan, bayangan menjadi lebih jelas. Seorang pria dewasa terbaring miring. Tubuhnya tampak kotor, bajunya sobek di beberapa bagian. Di bawah tubuhnya, terlihat noda gelap yang jelas bukan air hujan. "Ya Allah," Arga berbisik. Ia turun dari motor dengan langkah ragu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya. Semakin dekat, bau anyir mulai tercium, bau yang hanya bisa diartikan sebagai darah. "Mas? Mas? Dengar saya?" Arga mencoba memanggil. Tak ada jawaban. Arga menelan ludah lagi, lalu memberanikan diri berjongkok di samping pria itu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh bahu korban. "Mas, bangun mas." Tiba-tiba, pria itu bergerak. Tubuhnya tersentak kecil, lalu dari mulutnya keluar erangan lemah. Arga refleks mundur setengah langkah. Napasnya memburu. "Alhamdulillah, Mas masih hidup," katanya antara lega dan takut. Pria itu perlahan membuka mata. Namun anehnya pandangannya kosong, seperti tidak fokus. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. "Mas, bisa dengar saya?" tanya Arga lagi. Pria itu mengangguk sangat pelan. "Motor, saya..." Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Arga menoleh ke sekeliling. Ia menyalakan lampu jauh, menyisir area tikungan. Namun tak ada motor, tak ada bekas rem, tak ada kendaraan lain. Seolah pria ini jatuh begitu saja dari kegelapan. "Motornya nggak kelihatan, Mas. Mas bisa berdiri?" tanya Arga. Pria itu mencoba menggerakkan kakinya, lalu meringis kesakitan. "Kaki saya sakit," ucapnya lirih. Dari sorot lampu, Arga melihat kaki kiri pria itu tampak tak wajar posisinya. Darah merembes dari celana yang robek. Hati Arga terenyuh. Rasa takutnya kalah oleh rasa kasihan. "Rumah Mas di mana?" tanya Arga. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Dekat. Lewat jalan kampung. Mas bisa antar saya pulang?" Nada suaranya terdengar memohon, namun datar tanpa emosi. Arga ragu. Jalanan sepi, sinyal ponsel tak ada, dan suasana hutan terasa menekan. Namun ia juga tak tega meninggalkan orang terluka sendirian di tengah malam. "Iya, Mas, saya antar," jawab Arga akhirnya.
Ia membantu pria itu berdiri. Saat tubuh mereka bersentuhan, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh pria itu dingin, bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti menyentuh keramik basah. "Mas, dingin ya?" tanya Arga spontan. Pria itu tidak menjawab. Dengan susah payah, Arga membantu pria itu naik ke boncengan. Pria tersebut memegang pundaknya pelan. Genggamannya lemah tapi dingin. "Pegangan yang kuat ya, Mas," kata Arga. "Iya," jawabnya singkat. Motor kembali melaju, meninggalkan tikungan sunyi itu. Namun sepanjang perjalanan, Arga merasakan hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tak ada suara napas di belakangnya. Biasanya orang terluka akan mengerang atau setidaknya bernapas berat. Tapi pria itu benar-benar diam. Bahkan ketika motor melewati jalan berlubang, tak ada reaksi. Sesekali Arga melirik spion. Yang ia lihat hanyalah bayangan gelap. Wajah pria itu tak pernah jelas terlihat, seolah selalu tertutup bayang-bayang lampu. Angin membawa bau anyir itu semakin kuat. "Mas, masih sadar?" tanya Arga mencoba membuka percakapan. Beberapa detik tak ada jawaban. Tepat saat Arga hendak menoleh lagi, pria itu menjawab pelan, "Sadar." Suaranya terdengar tepat di telinga Arga, padahal pria itu duduk di belakang. Arga merinding, namun ia terus melaju, belum tahu bahwa keputusan menolong malam itu akan membawanya pada pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Motor Arga melaju pelan meninggalkan tikungan alas roban. Jalan aspal mulai menyempit, lampu penerangan semakin jarang. Pohon-pohon besar berganti dengan semak dan bambu liar yang tumbuh rapat di kiri kanan jalan. Udara malam terasa makin berat, seolah mengandung kelembapan yang menekan dada. Sepanjang perjalanan, Arga berusaha mengusir rasa tak nyaman yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Namun setiap kali ia menarik napas, bau anyir itu kembali masuk ke hidungnya, lebih kuat dibanding sebelumnya. "Mas, rumahnya lewat mana?" tanya Arga sambil tetap menatap jalan. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Arga mulai gelisah. Ia melirik spion sekali lagi. Bayangan pria di belakang tetap ada, duduk tegak, kepala sedikit menunduk. Tapi wajahnya masih tak terlihat jelas. "Mas," ulang Arga, kali ini suaranya sedikit lebih keras. "Belok kanan, nanti ada jalan kecil," jawab pria itu akhirnya. Nada suaranya datar, tanpa tekanan, tanpa rasa sakit. Padahal dari kondisinya, seharusnya setiap gerakan membuatnya meringis. Arga mengangguk, meski rasa aneh di dadanya makin kuat. Motor berbelok ke kanan, memasuki jalan sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Aspalnya kasar, penuh tambalan lama. Di beberapa bagian, jalan sudah mulai dimakan akar pohon. Tak lama kemudian, Arga melihat papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa terbaca samar. "Kampung Karanganyar." "Mas tinggal di kampung ini?" tanya Arga. "Iya," jawab pria itu singkat. Namun entah kenapa, saat mengucapkan kata itu, suaranya terdengar jauh, seolah bukan berasal dari tepat di belakang Arga. Mereka masuk lebih dalam, rumah-rumah mulai terlihat. Bangunan-bangunan tua berdiri berjajar, sebagian besar terbuat dari kayu dengan genteng lama. Hal yang paling mencolok adalah suasananya. Sepi, terlalu sepi. Tak ada suara televisi, tak ada obrolan, tak terdengar gonggongan anjing atau suara jangkrik. Kampung itu seperti kosong, seolah ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun lalu. Arga memperlambat laju motor. "Mas, kok sepi banget ya?" tanyanya pelan. Pria di belakang tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Sudah malam." Jawaban itu tidak salah, tapi terasa tidak sepenuhnya menjawab. Motor berhenti di depan rumah joglo tua dengan pagar bambu rendah. Lampu motor menerangi pintu kayu besar yang tertutup rapat. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat. "Ini rumah saya," kata pria itu. Arga menurunkan standar motor dan turun untuk membantu. "Mas, bisa turun pelan-pelan ya?" ujarnya. Ia memegang tangan pria itu. Seketika, rasa dingin kembali menusuk telapak tangannya. Arga menahan napas. Pria itu turun perlahan bertumpu pada satu kaki. Arga menopang tubuhnya. "Mas, saya bantu sampai dalam," kata Arga. Namun pria itu menggeleng pelan. "Tidak usah, cukup sampai sini." Arga mengangguk. Lalu ia menoleh ke pintu rumah. "Mas, pintunya kok?" Arga mendekat dan mencoba mengetuk. "Tok-tok." Tak ada jawaban.
Arga mencoba mengetuk lebih keras. Tok, tok, tok. Hening. Arga mencoba memanggil. Assalamualaikum, permisi. Tak ada sahutan. Ia mencoba membuka pintu, terkunci. Kening Arga berkerut. Mas, rumah ini juga kosong, katanya pelan. Pria itu diam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Ke depan lagi. Rasa tidak nyaman di dada Arga semakin kuat. Namun entah kenapa, kakinya tetap melangkah, tangannya tetap memegang stang motor. Motor kembali melaju meninggalkan deretan rumah terkunci itu. Tanpa Arga sadari, roda motornya meninggalkan jejak merah gelap di aspal yang perlahan berubah menjadi tanah basah. Dan malam di kampung Karanganyar masih jauh dari kata selesai. Motor Arga terus melaju menyusuri kampung Karanganyar. Lampu depannya menyapu jalan sempit yang dipenuhi kerikil dan retakan aspal. Semakin masuk ke dalam kampung, suasana terasa makin tidak wajar. Bukan hanya sunyi, tetapi sunyi yang terasa kosong. Seolah seluruh kehidupan di tempat itu telah ditarik pergi entah kemana. Arga mulai merasakan tengkuknya panas dingin. Nafasnya tidak teratur, dan telapak tangannya mulai basah oleh keringat, padahal udara malam sangat dingin. Mas, Arga membuka suara, mencoba terdengar tenang. Ini sudah rumah keberapa ya? Pria di belakang tidak langsung menjawab. Motor tetap melaju pelan. Angin malam berdesir membawa bau tanah lembab bercampur aroma anyir yang sejak tadi tak juga hilang. Arga kembali melirik spion. Sosok itu masih duduk tegak. Tangannya bertumpu ringan di pundak Arga. Namun ada satu hal yang membuat dada Arga semakin sesak. Genggaman itu tidak pernah berubah. Tidak menguat, tidak melemah. Seolah bukan tangan orang hidup. Mas, ulang Arga. Sebentar lagi, jawab pria itu pelan. Jawaban itu membuat Arga menelan ludah. Kalimat yang sama telah diucapkan sejak rumah ketiga tadi. Motor berhenti di depan sebuah rumah lain. Rumah ini tampak lebih tua dari sebelumnya. Dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk. Atapnya miring dan halaman depannya ditumbuhi semak setinggi pinggang. Ini? Tanya Arga, setengah berharap jawaban iya agar semuanya selesai. Pria itu mengangguk pelan. Arga turun dan melangkah ke pintu rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menjejak lumpur meski tanah kering. Ia mengetuk pintu kayu itu dengan ragu. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Hening. Assalamualaikum, ucap Arga. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tak ada balasan. Arga memegang gagang pintu. Dingin. Ia mencoba memutarnya. Terkunci. Arga menghela napas panjang. Ia berbalik ke arah pria itu. Mas, rumah ini juga terkunci. Pria itu menunduk. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Ke sebelah, katanya pelan. Nada suaranya membuat Arga merinding. Bukan karena keras, melainkan karena terdengar terlalu tenang. Mereka berpindah lagi. Rumah berikutnya, sama. Pintu tertutup, jendela gelap, tidak ada tanda kehidupan. Di rumah setelahnya, Arga bahkan mencoba mengintip lewat celah jendela. Yang ia lihat hanya ruangan kosong dengan perabot lama berdebu, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Mas, ini rumah kosong, gumam Arga. Pria itu tidak bereaksi. Langit di atas kampung tampak gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan tebal. Tak ada satupun lampu jalan yang menyala. Hanya lampu motor Arga yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Arga mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya sendiri. Waktu terasa melambat. Ia merasa sudah berkeliling lama. Namun jalanan terasa berulang, seolah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Rumah-rumah yang dilewati tampak mirip. Bahkan beberapa terasa seperti rumah yang sama, hanya dilihat dari sudut berbeda. Mas, suara Arga mulai bergetar. Kampung ini kok sepi banget ya? Pria itu mengangkat kepala perlahan. Memang begitu, jawabnya singkat. Loh, memang kenapa?
Tanya Arga refleks. Beberapa detik berlalu. Kemudian pria itu berkata, "Tidak semua orang bisa tinggal di sini." Kalimat itu membuat Arga berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Arga. Namun pria itu kembali diam. Arga menarik nafas dalam-dalam. Dalam hatinya ia mulai membaca doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Tangannya meremas kunci motor erat-erat. Mereka berhenti di depan rumah berikutnya. Rumah ini memiliki pagar besi rendah yang sudah berkarat. Di depannya tumbuh pohon kamboja tua, bunganya jatuh berserakan di tanah. Entah kenapa, Arga merasa sangat tidak nyaman melihat pohon itu. "Ini?" tanya Arga pelan. "Iya," jawab pria itu. Arga mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Saat Arga hendak mencoba membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara derit pelan. Bukan dari pintu, melainkan dari arah belakang rumah. Arga membeku. "Mas, dengar nggak?" bisik Arga. Pria itu tidak menjawab. Derit itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Seperti suara kayu tua yang digeser perlahan. Arga menoleh ke arah belakang rumah, namun gelap terlalu pekat untuk melihat apapun. Perasaan tidak enak semakin menekan dadanya. "Mas, saya nggak enak hati. Apa kita cari rumah lain atau saya bawa ke puskesmas?" Begitu kata puskesmas keluar dari mulut Arga, pria itu tiba-tiba bergerak. Tangannya mencengkeram pundak Arga lebih kuat dari sebelumnya. Arga tersentak. "Tidak usah," kata pria itu. Suaranya kini lebih berat. "Antar saja, sebentar lagi." Arga menahan nafas. Genggaman itu terasa semakin dingin, seperti es. Ia berani menoleh. Untuk pertama kalinya, wajah pria itu terlihat jelas di bawah sorot lampu motor. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya kering dan dalam, matanya cekung. Namun yang paling membuat Arga hampir berteriak adalah tatapan itu. Kosong, tidak memantulkan kehidupan sama sekali. "Mas," suara Arga gemetar. "Mas, kenapa wajahnya?" Pria itu menunduk lagi. "Ayo," katanya pelan. Arga tidak membantah lagi. Naluri pentahanan hidupnya mengambil alih. Ia hanya ingin semua ini segera selesai. Motor kembali melaju, meninggalkan rumah dengan pohon kamboja itu. Namun Arga mulai menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Setiap kali motor berhenti, bekas tetesan darah di aspal kini tidak lagi merah. Warna itu berubah menjadi coklat gelap, seperti tanah basah yang baru digali. Dan setiap kali mereka berpindah rumah, bau tanah itu semakin kuat. Arga mulai yakin, tanpa sepenuhnya berani mengakuinya dalam hati, ia tidak sedang mengantar orang pulang. Ia sedang mengantar sesuatu yang seharusnya tidak lagi berjalan di dunia manusia. Dan rumah-rumah yang selalu terkunci itu, bukan karena penghuninya tidak mau membuka pintu, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa menerima kepulangannya. Motor Arga melaju semakin pelan. Bukan karena ia sengaja menurunkan gas, melainkan karena jalan di depannya kini berubah menjadi lintasan sempit yang tak lagi jelas batasnya. Aspal perlahan menghilang, berganti dengan tanah keras bercampur kerikil. Lampu motor hanya mampu menyorot beberapa meter ke depan. Selebihnya ditelan kegelapan. Arga mulai merasa arah jalan tidak masuk akal. Tadi mereka masih berada di kampung dengan rumah-rumah berjajar. Tapi kini, rumah-rumah itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya deretan bambu, pohon jati, dan tanah kosong yang luas. Seolah kampung tadi tidak pernah ada. "Mas," Arga membuka suara, berusaha mengendalikan getar di tenggorokannya. "Ini jalan kemana ya?" Pria di belakangnya tidak langsung menjawab. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun bambu saling bergesekan. Suaranya seperti bisikan yang tak bisa dipahami. Arga merinding. Ia merasa sedang diawasi meski tak tahu oleh siapa. "Mas," ulangnya. "Lurus saja," jawab pria itu akhirnya. Jawabannya pendek, tapi terdengar terlalu dekat di telinga Arga. Seolah suara itu tidak keluar dari belakang, melainkan dari dalam kepalanya sendiri.
Arga menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengingat peta jalan yang biasa ia lalui. Namun jalur ini sama sekali tidak ia kenal. Bahkan sebagai orang Batang yang sering melewati Alas Roban, ia belum pernah melihat jalan seperti ini. "Mas, tadi katanya rumahnya dekat," kata Arga pelan. "Dekat?" jawab pria itu. "Tapi kok jalannya makin masuk hutan?" Beberapa detik hening. "Kampung saya tidak semua orang tahu jalannya," ujar pria itu pelan. Kalimat itu membuat Arga menggigit bibir. Ia mulai menyesal telah menuruti semua arahan tanpa banyak bertanya. Namun kini, berhenti atau berbalik terasa sama menakutkannya. Lampu motor menyinari sebuah papan kayu kecil di pinggir jalan. Tulisan di atasnya sudah hampir tak terbaca, tapi Arga masih bisa melihat satu kata: persimpangan. Jalan di depannya bercabang 3. Yang kiri gelap tertutup semak, yang kanan menanjak dan lebih sempit, yang lurus tampak sedikit lebih terang, namun dipenuhi kabut tipis yang menggantung rendah. Arga menghentikan motor. "Mas, belok mana?" tanyanya. Pria itu terdiam cukup lama. Arga bisa merasakan tubuh pria itu sedikit condong ke depan, seolah sedang memperhatikan sesuatu di kejauhan. "Yang lurus," jawabnya akhirnya. Arga menatap jalan lurus itu. Entah kenapa, dadanya terasa sesak hanya dengan melihat kabut tipis tersebut. Ada firasat kuat yang berteriak dalam hatinya untuk tidak melewati jalan itu. "Mas, saya kok ngerasa jalannya nggak beres ya. Apa nggak lebih baik kita berhenti di sini saja?" Pria itu tidak menjawab. Tiba-tiba, genggaman di pundak Arga menguat, lebih kuat dari sebelumnya. "Antar saja," kata pria itu pelan, namun nadanya kini tidak bisa dibantah. "Saya sudah dekat." Arga terdiam. Tenggorokannya kering. Ia mengucap istighfar dalam hati, lalu perlahan memutar gas. Motor bergerak lurus memasuki kabut. Begitu roda depan menembus kabut, suhu udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih lembab. Bau tanah basah semakin menyengat, bercampur aroma daun membusuk. Pandangan Arga menjadi terbatas. Lampu motor seperti terserap oleh kabut, tidak memantul sejauh biasanya. "Mas, kabutnya tebal banget." "Tidak apa-apa," jawab pria itu. Namun saat Arga melirik spion, jantungnya kembali berdegup kencang. Bayangan pria itu terlihat semakin samar, seolah tubuhnya perlahan menyatu dengan kabut. Bukan menghilang, tapi seperti tidak lagi memiliki bentuk yang utuh. "Mas, pegangan yang kuat," kata Arga gugup. "Iya," jawabnya singkat. Beberapa meter kemudian, jalan mulai menurun. Tanahnya lembek membuat ban motor beberapa kali selip kecil. Arga harus menahan keseimbangan dengan susah payah. Di kiri kanan jalan, Arga melihat gundukan tanah tidak beraturan. Sekilas tampak seperti tumpukan biasa, namun setelah diperhatikan lebih lama, bentuknya menyerupai tanah kuburan lama yang sudah diratakan. "Mas, ini daerah apa ya?" "Tempat saya," jawab pria itu. Jawaban itu membuat Arga hampir kehilangan kendali motor. "Tempat Mas tinggal?" tanyanya memastikan. "Iya." Arga menelan ludah. Dadanya terasa makin berat. Ia mulai merasakan tekanan di kepala, seperti pusing ringan yang datang perlahan. Tak lama kemudian, jalan menanjak lagi dan berakhir di sebuah persimpangan kecil. Tidak ada papan petunjuk, hanya pohon beringin besar berdiri di tengah-tengahnya, akarnya menjuntai ke tanah. Begitu melihat pohon itu, Arga merasakan sesuatu yang sangat kuat, campuran takut, sedih, dan perasaan tidak rela. Motor berhenti dengan sendirinya. "Mas," kata pria itu pelan, "turunkan saya di sini." Arga terdiam. "Di sini?" ulangnya. "Iya." Arga menoleh ke sekitar. Tidak ada rumah, tidak ada jalan kampung, hanya persimpangan sunyi dan pohon beringin tua yang terlihat sangat tua. "Mas, ini bukan kampung," kata Arga dengan suara hampir putus. "Ini hutan." Pria itu tidak menjawab, namun genggaman di pundaknya perlahan dilepas. "Cukup sampai sini," kata pria itu. Arga turun dari motor dengan kaki gemetar. Ia menoleh ke belakang,
berniat membantu pria itu turun. "Mas, pelan-pelan ya." Kata-katanya terhenti. Boncengan motor kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara berlangkah. Tidak ada bayangan bergerak. Hanya kabut yang perlahan menipis dan pohon beringin yang berdiri diam. "Mas," suara Arga nyaris tak keluar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada siapapun. Arga merasakan lututnya lemas. Nafasnya memburu. Ia menyorotkan lampu motor ke tanah. Di bawah motornya terlihat bekas tetesan darah yang tadi mengiringi perjalanan mereka. Namun kini, bekas itu berubah menjadi tanah basah, seperti baru saja digali dan diratakan kembali. Arga terduduk lemas. Di kejauhan terdengar suara angin berdesir melewati daun beringin, membawa satu bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. "Terima kasih." Arga masih terduduk di samping motornya. Pandangannya kosong menatap boncengan yang kini benar-benar kosong. Beberapa menit berlalu, namun tubuhnya seperti membeku. Ia tidak langsung berteriak, tidak langsung lari. Otaknya seolah menolak menerima apa yang baru saja terjadi. "Mas," suaranya lirih, hampir seperti berdoa. "Mas, jangan bercanda." Angin berembus pelan, menggerakkan akar-akar gantung pohon beringin. Daun-daunnya berdesir, namun tak ada jawaban lain selain suara alam yang dingin dan asing. Arga berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas, seperti tidak sepenuhnya menjejak tanah. Ia mengitari motornya, menyorotkan lampu ke segala arah. Ke kiri, hanya semak dan pepohonan rapat. Ke kanan, jalan kecil yang tertutup kabut tipis. Ke depan, persimpangan yang tadi mereka lewati. "Mas," panggilnya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara ranting patah, tidak ada bayangan berlari menjauh, seolah sosok itu lenyap begitu saja di telan malam. Arga menelan ludah, tenggorokannya kering, nafasnya pendek-pendek. "Ya Allah," bisiknya, "saya nggak ninggalin orang kan?" Ia menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. Lampu motor menyinari permukaan tanah yang lembab. Bekas-bekas yang sebelumnya ia yakini sebagai darah, kini tampak jelas. Tanah basah. Warnanya coklat tua, teksturnya gembur, seperti tanah kuburan yang baru saja digali lalu ditutup kembali. Tidak ada sisa merah, tidak ada bau besi darah. Yang tercium hanya aroma tanah dan dedaunan busuk. Arga berjongkok, tanpa sadar menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Dingin, bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk, seolah menyimpan hawa dari tempat yang tidak terkena matahari. Arga menarik tangannya cepat-cepat. Ini bukan darah," gumamnya. Tiba-tiba, ingatannya berputar cepat. Semua kejadian sejak awal terlintas ulang di kepalanya. Korban yang jatuh di tikungan, motor yang tidak pernah ditemukan, tubuh dingin yang terlalu dingin, rumah-rumah yang selalu terkunci, jalan yang terasa berulang, dan permintaan terakhir di persimpangan ini. "Turunkan saya di sini." Arga berdiri tegak, dadanya berdebar kencang. Ada rasa sesak yang menekan dari dalam, bukan hanya takut, tapi juga kesadaran. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mas itu..." Arga berhenti bicara. Ia tidak berani menyelesaikan kalimatnya sendiri. Angin kembali berembus. Kali ini lebih kuat. Kabut tipis di persimpangan perlahan bergerak, seolah membuka pandangan ke arah tanah di bawah pohon beringin. Arga tanpa sadar mendekat mengelakah. Di bawah pohon itu, tanah terlihat lebih gembur dibanding sekitarnya. Tidak ada nisan, tidak ada tanda, tapi bentuknya jelas berbeda. Arga merinding hebat. Jangan bilang," bisiknya. Ia mengingat cerita-cerita orang tua di kampungnya, tentang arwah korban kecelakaan yang tidak pernah sampai rumah, tentang penumpang malam yang hanya ingin diantar ke tempat terakhirnya, tentang tanah basah yang bukan darah, melainkan bekas jasad yang pernah terkubur. "Mas," suara Arga bergetar. "Jangan, benar, saya cuma mau bantu." Seolah menjawab ucapannya, angin berdesir lebih pelan, daun beringin bergoyang lembut. Suasana yang tadinya menekan perlahan berubah menjadi sunyi yang aneh, tidak ramah tapi juga tidak mengancam. Arga memejamkan mata sejenak lalu membuka kembali. Tidak ada perubahan. Sosok itu tidak kembali. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Pundaknya terasa ringan. Tidak ada lagi rasa dingin yang menempel. Tidak ada genggaman di bahunya. Tidak ada tekanan di dada seperti sebelumnya. Seolah beban yang sejak tadi mengikutinya telah dilepaskan. Arga menghela nafas panjang.
hampir seperti orang yang baru saja keluar dari air setelah lama tenggelam. "Mas, sudah sampai ya?" ucapnya lirih. Ia menunduk hormat ke arah pohon beringin, tanpa benar-benar tahu kenapa ia melakukannya. Lalu dengan tangan gemetar, ia menuntun motornya, memutar arah, menjauh dari persimpangan itu. Mesin motor dinyalakan. Suaranya terdengar nyaring di tengah nying. Saat motor mulai berjalan, Arga tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, membaca doa seingatnya, berharap tidak ada lagi yang menumpang tanpa ia sadari. Beberapa meter menjauh, ia memberanikan diri melirik spion. Tidak ada apa-apa. Boncengan tetap kosong. Namun di sudut spion, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Kabut di persimpangan tadi perlahan menutup kembali, dan sesaat sebelum benar-benar hilang, Arga merasa melihat bayangan seseorang berdiri diam di bawah pohon beringin, menundukkan kepala. Bukan menakutkan, justru seperti pamitan. Arga memalingkan wajahnya cepat-cepat. "Cukup, cukup," gumamnya. Ia terus melaju, meninggalkan hutan, meninggalkan persimpangan, dan meninggalkan pengalaman yang akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Namun satu hal belum ia sadari sepenuhnya. Apa yang ia antar malam itu bukanlah orang yang ingin pulang ke rumah, melainkan seseorang yang ingin kembali ke tanah tempat ia seharusnya beristirahat. Motor Arga melaju meninggalkan persimpangan pohon beringin itu. Mesin bergetar pelan, tapi tangan Arga masih gemetar hebat. Setiap tarikan gas terasa tidak stabil, seperti kakinya belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Angin malam menerpa wajahnya, dingin dan lembab. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan dingin yang tadi menempel di pundaknya. Bismillah, bismillah. Arga terus berucap pelan, nyaris tanpa sadar. Ia tidak berani berhenti, tidak berani menoleh terlalu lama. Pikirannya hanya satu, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun semakin ia melaju, semakin jelas ia menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang ia lalui terasa sama. Bambu di kiri kanan, tanah lembek, bau tanah basah. Seolah-olah ia masih berada di area yang sama, meski motor terus berjalan. "Jangan-jangan aku muter di tempat yang sama," gumamnya dengan suara bergetar. Arga memperlambat motor. Ia melihat ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tidak ada tanda rumah, tidak ada papan penunjuk, hanya hutan dan jalan tanah yang tak berujung. Ia berhenti. Lampu motor menyinari tanah di bawah roda. Seketika nafasnya tertahan. Di sana masih terlihat jejak-jejak gelap yang mengikuti arah motornya. Namun bukan darah. Jejak itu kini jelas berupa tanah basah, membentuk bekas tapak yang tidak wajar. Seolah-olah tanah itu ikut berpindah bersamanya. Ini apa lagi?" Suara Arga hampir menangis. Ia turun dari motor dan berjongkok. Dengan hati-hati, ia menyorotkan lampu ponselnya ke tanah itu. Warnanya coklat tua, lembab, dan terlihat baru. Tidak mungkin tanah seperti itu muncul di jalan kering tanpa sebab. Arga teringat jelas bagaimana sejak awal ia melihat tetesan darah dari kaki pria itu. Ia masih ingat warnanya, baunya, bentuknya, tapi sekarang semua itu berubah. "Mas," Arga berbisik, seolah pria itu masih ada. "Mas, apa yang Mas bawa ini?" Tidak ada jawaban, hanya suara hutan yang kembali terdengar, jangkrik, gesekan daun, dan angin pelan. Arga berdiri lagi. Kali ini ia merasa ada rasa bersalah yang muncul perlahan. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia mungkin telah mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. "Kalau memang Mas sudah nggak ada," ucapnya lirih, menahan getar di dada. "Saya cuma niat nolong, saya nggak tahu." Begitu kalimat itu selesai, angin berembus lebih lembut. Bau tanah basah perlahan berkurang, jejak di jalan tampak mulai menyatu dengan tanah sekitar, seolah tidak pernah ada. Arga kembali naik ke motor. Ia menyalakan mesin dan melaju perlahan. Beberapa menit kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya sedikit lega. Aspal. Jalan tanah berakhir, berganti kembali dengan aspal lama yang retak. Lampu jalan redup tampak di kejauhan. Alhamdulillah. Arga menghela nafas panjang. Namun tepat saat rasa lega itu muncul, ia mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan. Tok, tok. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari belakang motornya.
Tubuh Arga menegang, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak langsung menoleh. Tangannya mencengkeram stang motor kuat-kuat. "Mas, jangan." Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, pelan, seperti jari yang menyentuh sesuatu dengan ragu. Arga menelan ludah. "Mas, kalau Mas sudah sampai, tolong jangan ikut saya," ucapnya lirih, hampir seperti permohonan. Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu tanpa suara langkah, tanpa bayangan, rasa dingin di punggung Arga menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi ketukan. Arga berani menoleh. Boncengan tetap kosong. Ia menarik nafas panjang, kali ini lebih lega. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga. "Terima kasih," ucapnya pelan, entah ditujukan pada siapa. Arga melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ia tiba di jalan utama Alas Roban. Kendaraan lain mulai terlihat, meski jarang. Dunia terasa kembali normal, tapi perasaan Arga tidak. Sesampainya di rumah, Arga tidak langsung tidur. Ia duduk di teras, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Asapnya naik perlahan ke udara malam. Ibunya keluar, heran melihat Arga masih terjaga. "Loh, kok baru pulang?" tanya ibunya. Arga menoleh, wajahnya pucat. "Ibu," katanya pelan, "kalau orang kecelakaan di jalan, tapi rumahnya nggak bisa ditemuin, itu kenapa ya?" Ibunya terdiam sejenak, lalu duduk di samping Arga. "Kadang," kata ibunya pelan, "yang minta diantar itu bukan mau pulang ke rumah, tapi mau pulang ke tempat terakhirnya." Arga menunduk. "Bekas darah bisa berubah jadi tanah, Bu?" tanyanya lagi. Ibunya menarik nafas dalam. "Kalau itu tanahnya dia, ya bisa." Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela kamar Arga terasa asing, seolah dunia siang hari tidak sepenuhnya nyata setelah apa yang ia alami semalam. Matanya terbuka sejak subuh, tapi tubuhnya belum benar-benar bangkit. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pohon beringin, kabut tipis, dan boncengan kosong itu kembali muncul. Arga duduk di tepi kasur, menatap lantai kosong. "Masih hidup," gumamnya pelan, seolah memastikan dirinya sendiri. Di luar kamar, suara ibunya terdengar sedang menyapu halaman. Bunyi sapu lidi yang bergesek dengan tanah terasa menenangkan, tapi juga mengingatkan Arga pada tanah basah yang dilihatnya malam itu. Ia bangkit perlahan dan keluar rumah. "Gah," sapa ibunya, menoleh. "Kamu gak berangkat kerja?" Arga menggeleng pelan. "Bu, saya mau ke Alas Roban sebentar," jawabnya. Ibunya berhenti menyapu. "Kesana lagi?" tanyanya. Nada suaranya berubah. "Ngapain?" Arga ragu sejenak, lalu menjawab jujur. "Saya mau mastiin sesuatu." Ibunya menatap Arga cukup lama, seolah membaca sesuatu di wajah anaknya. Akhirnya ia berkata pelan, "Hati-hati, kalau kamu lihat apapun, jangan ikut campur lebih jauh." Arga mengangguk. Perjalanan pagi terasa sangat berbeda dengan malam. Jalan Alas Roban yang semalam terasa menekan, kini terlihat biasa saja. Kendaraan mulai lalu lalang, burung-burung berterbangan di antara pepohonan. Namun saat Arga mendekati tikungan tempat ia pertama kali menemukan korban, dadanya kembali terasa sesak. Ia menghentikan motor. Di sana, tepat di pinggir jalan, masih terlihat bekas tanah yang lebih gelap dibanding aspal di sekitarnya. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikan merasa ada sesuatu yang pernah terjadi. Tak lama kemudian, sebuah mobil pick-up berhenti. Dua pria paruh baya turun, salah satunya membawa rokok, yang lain mengenakan topi lusuh. "Mas, kenapa berhenti di sini?" tanya salah satu dari mereka. Arga menoleh. "Pak, semalam di sini ada kecelakaan ya?" tanyanya hati-hati. Kedua pria itu saling pandang. "Kamu tahu dari mana?" tanya yang bertopi. "Saya nemuin orang jatuh di sini," jawab Arga jujur. "Saya antar tapi orangnya hilang." Pria yang membawa rokok menghela napas panjang, lalu duduk di pinggir jalan. "Berarti kamu ketemu dia," katanya pelan. Arga menelan ludah. "Dia siapa, Pak?" Pria itu menatap tikungan tajam di depan mereka.
Sekitar 3 tahun lalu, katanya mulai bercerita, ada pemuda kecelakaan di tikungan ini. Motor masuk jurang kecil. Orangnya meninggal sebelum sempat ditolong. Arga merasakan tengkuknya merinding. "Pak, rumahnya di mana, Pak?" tanyanya. "Di kampung yang dulu ada di dalam hutan. Sekarang kampungnya sudah kosong. Penghuninya pindah semua." Jantung Arga berdegup kencang. "Namanya?" tanyanya pelan. Pria yang bertopi menyebutkan sebuah nama. Nama itu sama persis dengan nama yang sempat disebut pria misterius semalam. Nama yang Arga kira hanya kebetulan. Kata orang-orang, dia sering kelihatan kalau malam. Minta tolong, katanya mau pulang. Arga terdiam, tangannya gemetar. "Pak," suaranya nyaris berbisik, "kalau bekas darah berubah jadi tanah, itu kenapa?" Kedua pria itu saling pandang lagi. "Itu bukan darah," jawab pria yang duduk tadi. "Itu tanahnya sendiri." Arga memejamkan mata. Sore harinya Arga kembali ke persimpangan pohon beringin itu. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa bunga dan air mineral. Tidak ada kabut, tidak ada rasa menekan. Pohon beringin itu tampak biasa saja di siang hari, meski tetap terasa tua dan sunyi. Arga berdiri di depannya. "Mas," ucapnya pelan, "saya nggak tahu kalau Mas sudah meninggal, tapi saya niat nolong." Ia meletakkan bunga di bawah pohon. "Kalau sudah tenang, semoga Mas nggak perlu nyasar lagi." Angin berembus pelan menggoyangkan daun-daun beringin. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Namun untuk pertama kalinya sejak malam itu, Arga merasa lega. Malam kembali datang. Arga duduk di teras rumah menatap jalanan desa yang mulai sepi. Ia menyalakan rokok, tapi kali ini tangannya sudah tidak gemetar. Ibunya duduk di sampingnya. "Sudah selesai?" tanya ibunya. Arga mengangguk. "Iya, Bu, sudah sampai rumah." Ibunya tersenyum tipis. Kadang yang paling menakutkan bukan makhluk halus, tapi orang baik yang meninggal tanpa sempat pamit. Arga menunduk. Sejak malam itu Arga masih sering melewati alas roban, tapi ada satu hal yang selalu ia ingat. Jika suatu malam ia melihat orang kecelakaan di jalan sepi, ia tetap akan menolong. Namun ia tidak akan pernah lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan memastikan bahwa yang ia tolong benar-benar masih hidup. Karena tidak semua yang minta diantar ingin pulang ke rumah. Sebagian hanya ingin diantar kembali ke tanah, tempat mereka seharusnya beristirahat.